Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita siang hari ini di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang keselamatan yang sesungguhnya. Kita lihat Alkitab di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Firman Allah katakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dan Alkitab katakan bahwa sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Saudaraku, mengacu kepada firman Tuhan ini, mengingatkan, menyadarkan kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Tujuannya supaya kita menikmati keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Yang Alkitab katakan bahwa kita ini bukan anak-anak gampangan. Kita ini adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Berkaitan dengan tema kita bahwa keselamatan yang sesungguhnya. Nah, ini keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya di dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketika kita menikmati hidup yang lahir dari Allah. Bagaimana? Lahir dari Allah adalah orang yang tidak dapat berbuat dosa. Pak Pendeta, saya masih berbuat dosa. Saya masih suka berbuat dosa. Nah, itulah kelemahan kita manusia. Kita menikmati anugerah Tuhan. Alkitab katakan bahwa ketika kita berbuat dosa, kita datang mengaku dosa. Dan Tuhan mengampuni. Tetapi bukan berarti anugerah itu adalah kesempatan kita untuk berbuat dosa. Karena Alkitab katakan bahwa keselamatan itu Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Yang pertama, iblis maut dikalahkan. Dia tidak berhak dalam atas kehidupan kita. Ketika kuasa kematian dan kebangkitan itu ada dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang lahir dari Allah. Kata lahir dari Allah itu adalah bicara tentang pengorbanan. Nah, kenapa dikatakan lahir dari Allah? Karena dia sudah berkorban untuk kita. Melahirkan kita kembali. Kita yang tidak layak. Kita yang tidak pantas untuk menikmati keselamatan itu. Kita yang tidak pantas menikmati janji Tuhan itu. Kita yang tidak pantas menikmati anugerah itu. Menjadi orang yang layak. Karena kita sudah dilahirkan lewat pengorbanannya. Itu sebabnya kita merayakan Paskah. Nah, kalau kita dilahirkan dari Allah, Alkitab katakan tidak berbuat dosa. Ada banyak pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita. Apakah engkau yakin bahwa engkau sudah selamat? Pertanyaan yang timbul, yang mungkin ditanyakan dalam kehidupan kita. Ataukah mungkin kita bertanya dalam diri kita, apakah saya sudah selamat? Hanya saudara dan saya yang tahu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, apakah engkau sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat? Nah, kembali ke tema kita bahwa dengan berpatokan, bertolak dari pertanyaan itu, meyakini bahwa keselamatan sesungguhnya hanya datang dari Tuhan.
Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12, Alkitab berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan tidak ada di dalam harta kita. Keselamatan tidak ada di dalam pangkat kita. Keselamatan tidak ada di dalam jabatan kita. Jabatan kita tidak menyelamatkan kita. Pangkat kita tidak menyelamatkan. Mungkin membuat engkau bangga hari ini, tetapi pangkat itu tidak selamanya engkau miliki. Tetapi kalau kita bicara keselamatan yang sesungguhnya adalah kita menikmati kebahagiaan sampai selama-lamanya. Dan Alkitab katakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, Tuhan sudah mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kita lewat kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12 di situ dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku masih hadir. Jadi gini saudara, orang yang menikmati, menghargai keselamatan itu adalah orang yang takut berbuat dosa. Orang yang tidak hidup di dalam dosa. Berdosa, ya kadang-kadang kita berdosa. Tetapi hidup dalam dosa itu bicara tentang kebiasaan. Kalau mungkin hanya berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Tetapi hidup di dalam dosa setiap hari, nggak mau berdosa, nggak sejahtera. Ada orang yang begitu, nggak berbuat dosa nggak sejahtera. Nah, tetapi seharusnya Alkitab katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Di dalam hidup kita ada benih ilahi yang ketika kita berbuat dosa ada suara hati yang berkata tidak boleh. Orang yang lahir dari Allah ketika berbuat dosa nggak enak perasaannya, rasa tertutup, nggak ada bahagia, nggak ada sukacita. Itu orang hebat, orang yang lahir dari Allah. Tapi kalau orang yang berbuat dosa, enjoy, pura-pura tidak berdosa, bahagia ketika jatuh dalam dosa, itu orang bodoh. Orang yang tidak menikmati keselamatan yang sesungguhnya. Tetapi Alkitab katakan bahwa orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tetap optimis, tetap semangat, tetap menjadi berkat, tetap melayani Tuhan, tetap menjadi orang yang setia. Itu salah satu menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ingat, apapun yang kita miliki hari-hari ini, pangkat, jabatan, apalagi, dan sebagainya, itu hanya kebahagiaan sementara. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita menikmati keselamatan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat menerima keselamatan yang sesungguhnya itu? Orang yang menerima keselamatan, firman Allah katakan tadi bahwa lahir dari Allah. Ciri orang yang lahir dari Allah adalah memiliki kerendahan hati. Jadi yang pertama, ciri orang yang menikmati keselamatan yang sesungguhnya adalah dia harus lahir dari Allah. Tentu orang yang lahir dari Allah itu bicara tentang kerendahan hati, memiliki kerendahan hati. Yang kedua, memiliki hati yang melayani, memiliki hati yang haus akan Tuhan. Itu ciri orang yang lahir dari Allah. Orang yang memiliki keselamatan yang sesungguhnya. Dia
tetap rendah hati. Sekalipun dia jabatannya tinggi, sekalipun mungkin dia dipercayakan anak buahnya yang banyak, dia tetap rendah hati. Dia dihormati orang, bukan karena di pangkatnya, bukan karena jabatannya lebih tinggi. Dia dihormati orang karena dia adalah orang yang rendah hati. Lebih enak dengarnya. Dihormati orang karena pangkat, karena kedudukan itu sementara. Sebentar orang yang di bawah kita naik di atas kita, kita hormati dia. Tetapi ketika kita dihormati karena kerendahan hati kita, itu ciri orang yang lahir dari Allah. Ciri orang yang menikmati keselamatan yang sesungguhnya. Yang kedua, bagaimana ciri orang yang menikmati keselamatan itu? Memiliki kehidupan doa. Intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Tidak bisa. Alkitab ada satu pujian yang berkata bahwa seperti bapa sayang anaknya, seperti bapa dengan anak, tidak bisa dipisahkan. Selalu mau dekat, selalu mau intim, selalu. Orang yang memiliki kehidupan doa itu adalah cirinya selalu menjaga sikap. Kalau kita bicara tentang sikap, bicara tentang karakter. Karakternya itu adalah karakter yang selalu menjadi berkat buat orang lain. Karakter yang selalu menceritakan kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang dia ceritakan adalah Allah yang sudah berkorban untuk dia. Yang dia ceritakan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ciri orang yang memiliki kehidupan doa seperti itu. Cenderung menceritakan kebaikan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Bukan menceritakan kekurangan orang lain. Tetapi dia menceritakan kebaikan. Karena apa? Dia memiliki kehidupan yang intim. Kehidupan doa. Hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang memiliki kehidupan doa atau intim dengan Tuhan di situ adalah orang yang menjaga perkataan. Yang pertama menjaga sikap, yang kedua menjaga perkataan, dan menjaga pikiran. Menjaga perkataan. Perkataannya adalah menyenangkan orang lain, menyenangkan Tuhan. Berkata-katalah seperti engkau memuji Tuhan. Berkata-katalah seperti engkau sedang berbicara dengan Tuhan. Ketika engkau berbicara dengan orang lain, berkata-katalah, berbicaralah seolah-olah engkau berbicara dengan Tuhan. Ya, orang yang memiliki kehidupan doa. Nah, itulah ciri orang yang memiliki keselamatan, menikmati keselamatan yang sesungguhnya. Perkataan. Perkataan itu, kalau kita dalam satu pertemuan, kehadiran kita ditunggu oleh orang. Karena apa? Perkataannya. Saya suka dengan bapak ini, saya suka dengan ibu ini, saya suka dengan teman saya ini. Kenapa? Kalau dia ada, kayaknya sejuk hati saya. Jangan ketika kita ada, kumpulan itu bubar. Kenapa? Di mana kita ada, di situ kacau pembicaraannya. Mulut. Yang ketiga, pikiran. Orang yang memiliki menikmati keselamatan yang sesungguhnya adalah orang yang memiliki kehidupan doa. Salah satu cirinya adalah menjaga pikirannya. Pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Pikirannya tetap menyenangkan Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang memiliki menerima keselamatan yang sesungguhnya, yang pertama adalah lahir dari Allah. Kalau lahir dari Allah itu berbicara tentang kerendahan hati. Tentu dia orang yang rendah hati, orang yang memiliki hati yang melayani, orang yang memiliki kehausan akan Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki kehidupan doa. Yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang menerima keselamatan yang sesungguhnya adalah orang yang tidak hidup dalam dosa.
berbicara tentang gaya hidup, saudara. Ketika Alkitab katakan orang yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa, memiliki gaya hidup Kristus. Bukankah Alkitab katakan kita ini buatan tangan Allah, diciptakan dengan tujuan? Hidup kita jadi orang Kristen bukan gak ada tujuan. Hidup kita ada tujuan. Kehidupan kita ada di dunia ini ada tujuannya. Tujuannya bagaimana? Tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati orang lain, supaya kita memiliki, mungkin kita nggak punya harta untuk melayani Tuhan, mungkin kita tidak fasilida untuk menjadi seorang pengkhotbah, tetapi kita memiliki gaya hidup yang seperti Yesus. Nikmati keselamatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan datang dalam hidup kita. Kalau kita merasa lahir dari Allah, kita jangan hidup di dalam dosa. Kita tidak memiliki gaya hidup dunia. Alkitab katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau mengerti mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tetaplah menjadi berkat, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah memiliki karakter, sikap yang benar, memiliki perkataan yang benar, memiliki pikiran yang benar, memiliki kehidupan yang rendah hati, memiliki hati yang melayani Tuhan, maka kita akan menerima keselamatan yang sesungguhnya itu. Tidak sia-sia pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau kita bicara tentang keselamatan, bicara tentang pengorbanan, dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Kita sudah selayaknya untuk berkorban, untuk selalu menjadi berkat, selalu menyenangkan Tuhan, selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang saya sudah katakan tadi, kehidupan yang lahir dari Allah, kehidupan yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Ketika kita setia mendengar, melakukan kebenaran firman Allah, maka firman Allah itu menjadi terang dalam kehidupan kita, penuntun dalam hidup kita. Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Manusia kita tidak mampu, tetapi Roh Kudus memampukan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat Paskah sekalipun sudah lewat. Tuhan berkati.